Pembahasan hasil analisa sidik jari bakat dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis tentang motivasi belajar. Di sini ada 4 hasil ya. Afektif. Afektif itu perasaan, kemudian kognitif itu logika, kritis itu diskusi, reflektif itu hadiah. Jadi misalkan gini ya, anak Anda, gini. Motivasi. Nah, arti dari motivasi itu adalah tujuan atau keinginan atau apa yang tertarik pada dia. Misalkan gini ya, anak Anda itu sedang tidur, kemudian disuruh mandi, kemudian mau pergi belanja lah kayak gitu. Jadi anak Anda itu mau diajak belanja, terus mandi dulu, setelah mandi pergi ke belanja gitu. Kan ada 2 perintah ya di sini ya. Nah, kalau afektifnya itu besar, anak afektif itu ketika yuk ayo mandi, terus kita pergi ke pasar, misalkan seperti itu. Mandi, ayo kita pergi ke pasar. Anak afektif itu cenderung lebih penurut. Jadi anak afektif itu cenderung lebih penurut karena dia perasaan yang dipakai. Kalau nanti ibu marah gitu kan. Kalau nanti bapak marah. Jadi dia takutnya itu karena melukai perasaan orang lain. Jadi dia itu melakukan sesuatu demi demi hubungan antar orang lain. Jadi karena dia perasaan dia sendiri. Jadi takut disakiti juga gitu bisa. Namun kelemahan anak afektif itu mood. Kalau dia pas bad mood, dia nggak ingin ngapa-ngapain, dia nggak mau ngapa-ngapain. Jadi kalau yang perlu dijaga untuk anak afektif itu adalah moodnya. Jadi perlu disanjung, perlu diberikan kata-kata yang tidak pedas. Jadi anak afektif ketika nanti diberi kata-kata yang pedas, yang kasar, dia akan bad mood, kemudian nggak mau melakukan apapun. Dia cenderung untuk menghindari itu. Jika Anda memerintah anak Anda yang bergaya afektif dengan kata-kata yang kasar dan tinggi, nada tinggi, cenderung dia akan diam dan bad mood. Jadi gampang bad mood intinya itu, karena dia cara berpikirnya memang di perasaannya. Nah, kelemahan dari afektif adalah ketika dia bekerja itu mengikuti moodnya. Kalau moodnya bagus, hasil pekerjaannya juga ikut bagus. Tapi kalau moodnya jelek, maka hasil pekerjaannya juga ikut jelek. Jadi mengikuti moodnya juga. Berteman juga mengikuti mood gitu. Jadi untuk anak afektif itu ya memang agak sedikit ribet. Namun kelebihannya anak afektif itu tidak terlalu memikirkan tentang hasil. Jadi yang dia pikirkan cuma hubungan antar dia dan orang lain saja, perasaannya saja. Jadi dia bekerja, misalkan dia bekerja itu tidak terlalu mementingkan saya harus dapat berapa gitu, enggak. Jadi orang afektif itu lebih ke cenderung bersama-sama, kemudian perasaannya enak, perasaannya terpenuhi lah intinya. Dia seneng gitu. Dan dia lebih senang disanjung. Jadi misalkan dapat pekerjaan terus kemudian dapat sanjungan gitu, sepertinya sudah cukup gitu. Afektif seperti itu. Kalau afektifnya 100% ya artinya ya hampir-hampir seperti itu persis. Kalau di sini kan ini 56% ya. Kemudian kalau anak kognitif itu dia di logika. Anak kognitif itu di logika. Misalkan dia sedang tidur, kemudian mandi, kemudian ke pasar. Kemudian ayo mandi, terus kita mau ke pasar. Anak kognitif itu logika. Mau ke pasar, becek, nanti ketemu banyak orang, kenapa harus mandi? Nanti sampai rumah kita akan kotor lagi, gitu. Cara berpikirnya anak kognitif gitu. Jadi dia berpikir tentang sebab akibat, kemudian tentang logika. Artinya kita kan nggak perlu mandi, ya seperti itu. Jadi dia lebih ke kognitif. Nah, kelemahan dari kognitif dia cenderung tidak punya perasaan. Jadi perasaannya seperti tidak peka terhadap orang lain. Itu anak kognitif. Dia lebih mementingkan tentang logikanya saja. Perasaan orang lain dia nggak terlalu memperhatikan. Dan ketika perbedaan dari afektif ke kognitif, kalau anak kognitif itu dikasari, misalkan ngomong kasar dia nggak tersinggung, nggak bad mood.
Jadi lebih cenderung lebih stabil orang kognitif. Jadi anak kognitif lebih cenderung stabil. Jadi tidak terbawa mood. Jadi moodnya itu nggak besar-besar banget. Jadi kalau misalkan ya nggak moody lah, intinya kurang moody. Memang perasaannya jadi kurang peka aja, tapi dia nggak moody. Jadi pekerjaannya juga kalau pas marah sama nggak pas marah ya sama aja, hasil pekerjaannya hampir-hampir sama, nggak terlalu nggak terlalu perbedaan. Tapi kalau anak kognitifnya terlalu besar, dia terlalu karena perasaannya kurang tinggi. Kalau ini kan 11% ya. Kalau terlalu besar, kognitifnya terlalu besar, cenderung lebih ya tadi tidak punya perasaan tadi. Perasaannya kurang peka lah terhadap perasaan orang lain. Jadi dia itu menyakiti orang lain, kadang dia tidak tahu kalau itu menyakiti gitu loh. Jadi kadang dia berperilaku bahwa perilakunya itu kurang disukai orang. Dia nggak tahu. Bukannya dia menyengaja gitu, enggak. Namun memang dia nggak paham tentang perasaan. Karena yang ada di otaknya itu tentang logika, sebab akibat, tentang jika kalau ini berarti ini gitu. Jadi menganggap orang lain itu seperti benda mati gitu. Itu orang kognitif. Hebatnya orang kognitif, dia lebih adil, tidak terlalu terbawa perasaan. Nah, kemudian kita masuk ke kritis. Hampir sama ya, misalkan, "Nak, ayo mandi, kita terus ke pasar," gitu. Kalau anak kritis itu biasanya harus diskusi dulu. "Nah, ibu udah mandi belum?" gitu kan. Jadi jawabannya itu harus diskusi dulu lah ini. Jadi ngobrol dulu, terus harus ya orang kritis gitu kan. "Ibu udah mandi belum?" "Nah, kenapa harus mandi? Kita kan mau ke pasar, mau nanti ketemu siapa lagi." Jadi harus diskusi dulu lah, intinya diskusi dulu. Jadi kuncinya itu di diskusi kalau anak kritis. Hampir-hampir sama seperti kognitif, tapi kalau kritis itu lebih cerewet gitu aja. Bedanya cuma gitu. Kalau anak kognitif ini mungkin lebih pendiam gitu, seperti anak afektif gitu. Tapi kalau anak kritis ya lebih ngomong terus, lebih ngomong gitu. Nah, untuk reflektif itu berbeda. Jadi ini benar-benar berbeda dari ini. Kalau ini masih ada sambung-sambungannya ini. Jadi kognitif itu bisa lebih dekat ke kritis gitu. Afektif dan kognitif kan kebalikannya juga ya. Tapi kalau reflektif itu memang ini berbeda banget karena dia orientasinya adalah hadiah. Jadi orientasinya itu kalau udah besar ya berarti time is money gitu. Benar-benar time is money. Jadi tanpa sebuah hadiah dia nggak akan bergerak. Tanpa sebuah hadiah dia akan bergerak. Tapi ketika dia ada harapan itu mendapatkan sesuatu, dia akan bergerak dengan sangat baik sekali. Itu di reflektif. Misalkan kalau ini ya, "Nak, ayo mandi," kemudian kita mau ke pasar gitu. Kalau anak reflektif itu harus diberi embel-embel belakangnya. "Nanti saya belikan bakso. Nanti kita beli bakso loh." Nah, seperti itu. Jadi kalau, "Nak, ayo mandi terus ke pasar," mending nggak berangkat. Kenapa? Karena dia nggak ada hadiahnya. Jadi kalau anak reflektif itu ya hadiah, harus hadiah. Mau bentuk uang, mau bentuk apa, imbalan lah seperti itu. Jadi orang reflektif itu orientasinya memang di imbalannya. Kalau Anda punya pegawai ya, punya pegawai yang reflektif, ini sebenarnya bukan hanya tidak hanya di anak ya. Kalau anak kan masih bakso, masih apa. Nah, kita anggap sebagai ini hasil untuk kepegawaian. Kalau pegawai itu lebih mudahnya seperti ini. Kalau pegawai, orang ketika punya pegawai afektif itu sebenarnya lebih mudah. Yang penting dijaga moodnya. Dia nggak perlu gaji besar, gajinya nggak terlalu besar, tapi moodnya yang harus dijaga. Moodnya. Jadi ketika memberi tugas jangan pakai nada tinggi, butuh sanjungan seperti itu. Jadi mereka butuh sanjungan, butuh diorangkan gitu loh, lebih diorangkan, lebih ya intinya diumbul kayak gitu, ditinggikan. Intinya dihormati. Dia butuh itu apa namanya, pengakuan. Orang afektif itu butuh pengakuan. Dia nggak terlalu mikir tentang
dapatnya berapa, imbalannya berapa, nggak terlalu ke sana, tapi dia butuh diakui gitu aja. Respect gitu, butuh respect. Kemudian kalau orang kognitif ini butuh sesuatu yang dijelaskan. Orang kognitif itu lebih cenderung dia bekerja sendiri ya, bekerja sendiri. Namun butuh dijelaskan detail tujuannya. Jadi kalau memerintah orang kognitif itu lebih ke tujuannya. Kita mau buat ini untuk ini gitu. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi kalau anak kognitif kok disuruh bekerja hanya kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, biasanya nggak mau. Kurang apa ya? Dia kurang patuh, modelnya gini. Modelnya gitu. Jadi anak kognitif itu harus diberikan, pegawai kognitif itu harus diberikan, kita mau buat ini, tujuannya itu nanti kita mau ke sini. Otomatis dia akan berpikir sendiri. Anak kognitif lebih cenderung punya apa ya? Inovasi, punya ide yang mau dia jalankan. Jadi kalau dia itu banyak diperintah, dikit-dikit diperintah, dia akan jengkel. Modelnya seperti itu. Jadi kalau anak kognitif, berikan tugas, jelaskan apa yang dia kerjakan, sebabnya kita mengerjakan itu apa, kemudian biarkan aja, biar dia memikirkan ide sendiri, kemudian jalankan dia sendiri, seperti itu. Jadi ini anak kognitif itu lebih mending jadi pimpinan teknis. Jadi kalau punya anak buah gitu bisa. Tapi kalau anak kognitif jadikan anak buah, biasanya ribut sama afektif. Misalnya afektifnya ini jadiin pemimpin, kemudian kognitifnya jadi pegawainya. Ya anak afektifnya nangis aja, moodnya nggak dapat. Kemudian kalau kita masuk ke kritis, ya hampir sama, dia butuh diskusi, butuh apa ya, kalau punya pegawai kritis kan yo tahu sendiri lah, nggak usah terlalu dijelaskan. Tahu sendiri. Jadi ya mengkritisi aja gitu, banyak mengkritisi, banyak. Jadi kalau orang kritis sama kognitif jadi satu, ini sebenarnya bagus, pasangan bagus. Kemudian ada afektifnya, ini juga pasangan bagus. Jadi sebenarnya kalau keempat-empatnya ada, ini sebenarnya ya pasangan bagus juga, cuma harus kenalnya agak lama. Kalau baru-baru kenal ya otomatis ribut ini. Nah, coba dibayangkan ya, misal orang afektif itu jadi pemimpin, kemudian kognitif ini jadi anak buahnya, orang kritis jadi anak buahnya. Yang afektif ya ini nangis-nangis saja. Jadi afektifnya nangis terus. Dikritisi terus sama nih, dikritisi terus ya enggak. Jadi siapakah pemimpinnya di sini? Orang kognitif. Ini lebih ke pemimpinan, karena dia ketika dikritisi orang kritis, dia nggak terlalu mikir, Orang kognitif nggak terlalu mikir. Kalau orang reflektif kan cenderung lebih mudah ya. Yang penting kasih imbalan yang banyak, dia akan jalan dengan sendirinya. Namun orang reflektif itu susahnya di sini. Orang reflektif cenderung ketika bekerja dia tidak memikirkan pekerjaannya. Jadi yang dia pikirkan cuma imbalan. Karena dia berpikir tentang imbalan, otomatis kurang apa ya. Walaupun punya motivasi yang kuat ya. Motivasi reflektif itu kuat banget. Jadi dia mau melakukan apapun untuk itu. Yang tidak mau dilakukan 3 orang ini, orang reflektif selalu bisa melakukan itu. Hebatnya itu. Dan ini jumlahnya sedikit banget. Orang reflektif itu sedikit banget. Jadi orang reflektif, misalkan MLM lah gitu, multi level marketing gitu. Orang reflektif itu selalu berhasil. Orang reflektif itu selalu berhasil dari pemantauan sampai saat ini ya. Pemantauan sampai saat ini. Karena apa? Orang reflektif itu ketika diiming-imingi dengan hasil yang besar, misalkan nanti ketika tutup poin berapa gitu, kemudian akan dapat apa gitu kan, dapat motor atau dapat mobil, dia akan bekerja sekeras-kerasnya. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kelebihan orang reflektif itu seperti itu. Jadi ambisinya untuk itu sangat besar orang reflektif. Jadi ketika nanti Anda punya punya pegawai reflektif,
Kasih aja dia target yang tinggi, kemudian imbalan yang besar. Selesai itu. Apapun itu pekerjaannya bisa selesai. Orang reflektif. Kasih dia target yang tinggi, kemudian kasih imbalan yang besar. Selesai. Dia akan berpikir sendiri bagaimana caranya gitu. Dan memang benar-benar ya tidak dimiliki oleh 3 orang ini. Orang ini. Ini punya kelebihan masing-masing ya, punya kelebihan masing-masing. Intinya ini balance ya, tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling rendah, balance. Jadi semua punya kelebihan, semua punya kelemahan. Nah, kelemahannya dari reflektif yaitu dia terlalu kaku aja, kurang fleksibel intinya itu. Karena ambisinya yang sangat besar itu jadi kurang fleksibel. Kira-kira seperti itu untuk motivasi belajar atau motivasi kerja. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.